Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fatahan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Qala al musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid darain wa qad fana salah taghali. Waqad qala Ali bin Abi Talib li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma in aradta al-luhuka bi sahibaika faraqi qamisaka waqsaf na'laka wa qassir amalaka wa kul duna syaba. Sungguh berkatalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, in aradta al-luhuk bi sahibaika, jika kamu ingin menyusul atau jika kamu ingin bertemu dengan dua sahib kamu, dua sahib Sayyidina Umar, yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, karena digunakan oleh Sayyidina Ali masa khilafah Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar wafat, nasihatin li Sayyidina Ali khalifah Umar bin Khattab. Nah, in aratta al-luhuka bi sahibaika, ina pelai bung tapat apa boleh mendapat dengan dua sahib Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Faraqi kamisaka, maka tamballah baju kamis kamu. Waqsaf na'laka, jahitlah tali sandal kamu. Waqassir amalaka, dan pendeklah angan-angan kamu. Wa kul duna syaba', makanlah sebelum berhenti, sebelum kenyang. Nyan kunci je tiket mengat musabah kelas dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Anala put macam lah guys. Raqi kamisaka wasaf na'laka wa qassir amalaka wa kul duna syaba'. Nya persoalannya kaik terkendali. Yang berarti kam dapat dengan Rasulullah dan sahabat. Yang nasihat Sayyidina Ali ke Umar bin Khattab, yang artinya orang yang menduakannya daripada salafus saleh. Berarti orang salafus salehnya enggaknya hanatat bermewah-mewah dalam persoalan pakaian. Beda dengan kitanya punya uronyo orang melomba-lomba bak casing, lomba-lomba bak kulit. Acara walimah atau pesta lebih penting daripada mawaddah dan rahmah. Pasangan suami isteri pakai nikah baru boleh belum kain menteri, tapi pesta wah luar biasa. Pesta viral, bukan pesta viral, menjadi pesta termahal abad ini. Tapi usia perkawinan hanya seumur jagung. Tapi lebih penting walimah ketimbang mahabbah antara suami isteri. Orangnya orang lebih penting pakaian, lebih penting pakaian ketimbang akhlak. Yang penting pakaian hebat, bermerek, branded,
Tapi akhlak anagat, artinya bungkusan luar yang penting. Luar penting berberes, di dalam tak mulat biji nepu. Tak beres bungkuh, mulat asal nama masalah. Dia lebih penting malabis ketimbang akhlak. Lebih penting masjid ketimbang Allah. Masjid pegat raya, orang nak temah Allah. Masjid kosong. Lebih penting pulam acara pemakaman daripada orang yang mati. Tena orang raya mati pegat acara pemakaman hebat. Pegat upacara militer, punya orang nak latar belakang militer. Pegat upacara kenegaraan, macam-macam lah upacara. Jadi yang lebih penting orangnya walimah, lebih penting upacara kematian, lebih penting masjid, lebih penting pakaian luar. Dalam akhlak hum ni, anda mau tahu. Yang kan kondisi tanya orangnya sangat berbeza dengan kondisi orang awal. Waqad kana Abu Dzar radhiyallahu an, dan sungguh adalah Abu Dzar radhiyallahu an baituhu khalin minal mata. Rumahnya Abu Dzar itu sunyi daripada perabotan mata benda. Anala mata benda dalam rumah. Rumah polos je menan. Polos paling dinding sagai. Anala lukisan, anala mata benda kan. Dan mau tanya kan punuh puyang nan. Jadi mata aji hanala lah rumah. Rumah hanya sekedar untuk tempat berlindung dari terik matahari dan berlindung dari diguyur hujan. Enam tagai pelai fungsi rumah. Baik kena angin di malam. Jadi hanala mata dalam rumah. Ya rumah Abu Dzar. Walaisa fihi siwal mutahhirah. Tidak ada dalam rumah selain air yang suci menyucikan allati yatawadda minha, yang dipergunakan oleh Abu Dzar untuk berwuduk dengannya mutahhirah simpai, air yang menyucikan, suci lagi menyucikan. Jadi yang nala rumah ke kan untuk persiapan ke wuduk bedah tahajud. Ke wuduk bedah tahajud. Jadi hana mata benda-benda ataupun perkakas dalam rumah hana miliki juga hanala. Faqila, maka ada yang bertanya baginya Abu Dzar pada satu hari, ala taj'al fi baitika mata'an, kenapa tidak engkau jadikan di rumah kamu akan barang? Faqala, maka jawaban Abu Dzar, inna rabbal bait la yada'una nukimu fihi, sesungguhnya yang punya Baitullah, yaitu Allah, tidak akan membiarkan kita bertempat tinggal lama dalamnya ini rumah. Allah nak gebidin tinggal tep-tep tak ini memang kupul letak mata, kupul letak berkakas, kupul letak barang-barang dalam rumah. Allah gebidin yang tinggal siat gaya nak trip. Wa inna lana baitan akhar, dan sesungguhnya bagi kita ada rumah lain, sanuwajjihu ilaihi, selagi akan kita menghadapi, akan berhadap, akan menuju kepadanya rumah, salihah a'malina, dalam kesalehan amalan kita, insya-Allah jika Allah berkehendak. Jadi nyokan rumah berdiam atau rumah untuk tempat tinggal selama-lama hanya sementara, dan Allah nak gidin tinggal tip-tip tak ino. Tengok kalau pergi rumah lain tadi. Yang rumah tawa kedih sarana haji yang ke amal saleh. Ana pelai puapu ana payah angkut barang ini. Yang orang pindah rumah dia akan biar angkut barang, payah sewa mentokul, angkut kasur, angkut mari, angkut meja, apa yang nak angkut. Tawa rumah yang bersiap di Allah di akhirat, ana payah angkut sapu. Cukup dengan beramal saleh. Idih ka ready ka siap tinggal tempati. Tapi yang rumah dia urusan ni. Mantawa rumah lain, habis wate bak mangkut barang kan dia. Orang PNS nah. Orang PNS kan ditempatkan kan berpindah-pindah kota. Biasaan ditempatkan ke kota lain, apa yang angkut barang ni. Kadang-kadang antar pulau. Ya payah penankan kirim bak bikin bak pengiriman, ekspedisi. Ya kirim barang bak ekspedisi. Jadi luar biasa repot
dalam udip dunianya. Tapi udip akhirat simple dah. Cukup dengan beramal saleh, sapu hana payah puo, hana payah angkut barang. Pi handa tim je deh. Handa tim mangat udip dunia si. Nah, sebab hana adih tak kalen. Hana adih tak kalen, yang keimanan danyo mentang kurang, keyakinan danyo mentang rendah tat, hana tinggi lam, sehingga na ragu-ragu tu. Kadang si benar tan akhiratnya. Kadang kepengut tu. Kena nanti agai ibisi le syaitan pi hanjek ke kafe karena yang ma khatara bibal kan atau yang tergores terlintas dalam hati kan keyakinan punya yakini yang je kafe tu. Jadi karena adanya keimanan mentang lemah, jadi sibuk dalam dunianya bak pegat persiapan lehna rumah fikir ke perabot, lehna rumah fikir ke perkakah lah rumah, fikir ke macam lah model dalam rumah, tergantung dumna dan di mana kita yang tinggal, dan kiban kondisi tetangga biasa mempengaruhi. Barang-barang dalam rumahnya sangat dipengaruhi oleh kondisi tetangga. Tetangga kala barang dalam rumahnya kadang-kadang leurina ngai getun benar syit lagi gop benar ke MP benar malah berlebih kadang-kadang. Jadi yang kepegah oleh Abu Dzar ino tanya na rumah lain, Allah nak gebi trip tat piuh tanya ino bak rumahnya. Na rumah lain dengan orang akhirat yang akan tahu bak rumahnya. Yang modal untuk tahu salihah a'malina amalan saleh. Jika Allah kehendaki. Dan adalah Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah ta'ala yaqul pernah berkata bagi murid-murid beliau, la ta'tanu bi ghasli siyabikum. Jangan kamu menganggap penting dengan menyucikan pakaian kamu. Ya kan punya prinsip dalam tasawuf, nya kan maksud ino gelarang berarti haram. Artinya baik terjadikan kebersihan pakaian luaran nyan yang lebih utama mengabaikan kebersihan hati nya yang fungsi jika hang bigileh tanya kan abah hang bigileh tak salah cak timbulan dia tak budak tahu tengok bukuto tak budak tahu ego nak tikat berkuning kemenan. Artinya baik hanya tak andalkan, tak utamakan, tak anggap yang urgen, yang penting kebersihan luar menteng. Bajai taat arah bermugosok, berwangi. Tapi hana pernah tanya tak bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Makanya gelarang la ta'tanu, ta'tanu dari i'tina. I'tina yang menganggap penting, i'tanan. La ta'tanu, jangan kamu menganggap penting dengan menyucikan pakaian kamu. Fala qalbun naki fi saubin danis, maka sungguh hati yang bersih terbungkus dalam pakaian kotor. Itu lebih cinta kepada Allah daripada hati yang kotor terbungkus dalam pakaian yang bersih. Naki, nikah bersih. Di pakaian luar bersih, tapi pakaian bersihnya membungkus hati yang kotor. Pakaian luar kotor tapi membungkus hati yang bersih. Mana lebih Allah sukai? Yang lebih Allah sukai adalah pakaian kotor yang membungkus hati yang bersih. Karena Allah hanya memandang kepada hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Urang kiamat urang hanya bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang atallaha pulang kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang salim. Biqalbun salim. Yang lebih penting. Kan saubun salim. Ti qalbun salim. Lafaz itu tahu. Kan qalbun salim, qalbun salim yang lebih penting kan saubun salim. Majai dah nak beres biji. Mam yang beres mendua, lebih hegat jero. Tapi baik tak andalkan, tak utamakan kebersihan pakaian luar tu, karenanya hanya bungkus semata-mata. Pakaian luar yang pisik kanu bebut. Maka tanya ada taluh ro kan gi baca doa, ga ajarkan li Rasulullah. Rasulullah ga ajarkannya untuk taklim umat. Kan gera ke? Sebab Rasulullah manusia paling sempurna akhlak dan khalqan wa khuluqan. Khalqan fisik, khuluqan akhlak. Dina suratan zahirah, na suratan batinah. Suratan zahirah adalah khalqan.
suratan batinah adalah khulukan, akhlak. Rasulullah manusia paling paripurna, sempurna dari segi fisik. Banyak hadis yang menyebutkan, terutama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, dan khusus hadis-hadis tentang kesempurnaan fisik Rasul. Mulai dari wajah, mulai dari bentuk tubuh, cara berjalan, kaki, tangan, habis ke cerita sampai terus bagi go Rasulullah ke cerita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi Rasulullah manusia akan sempurna dah. Mangku puisi ke doa alam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Teluhurnya nya baca doa teluhur. Baik teluhur tinggal lain. Ana sotem dumno katari. Dumno ganteng dumno tari masa ana solaman lain noh. Nya ina tinggal di teluhur. Bikon. Di teluhur dah baca Allah kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah lagi kana pujeroh, kana indah fisik tubuh lung, luaran tubuh lung, fahasin khuluqi. Maka ne pujeroh sid akhlak lu. Supaya adanya jeroh luar dalam. Baik jeroh luar tok, dalam hana jeroh. Kan. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yaqul kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhshana minkum siyaban wa arakka quluban. Ibnu Mas'ud beliau berkata adalah para sahabat Rasul itu akhshan. Akhshannya af'al tafdhil artinya paling kasar daripada kalian nisbah baju. Sahabat Rasul memakai pakaian dari kain yang kasar. Nyatanya kan lembut. Yang tama ija kasa nya kijarah juga. Nya untuk cane-cane meto, okay? Ija ke getah cane, tagu maru konjut. Ni handa tim de mana glue aja. Handa tim ya jamun yo bubut long ija yang paling andalan blumah. Blumahan glue aja. Duduk kai tebi ija wall. Di sahabat jamun paling kasar pakaian wa arakka quluban dan paling lembut nisbah hati. Pakaian kain kasar tapi hati paling lembut. Yang balik pakaian lembut tapi hati kasar. Hati kalau kan tutur kata lidah. Tutur kata lidah ada melekit. Ge elinat beje tapi ya kalau hati tanya nak lembut, hati kereh, hati yang tak pernah tengok ke Allah, hati yang tak pernah tengok ke akhirat, walau tutur kata manis. Semanis madu. Tutur kata tanya mameh dia urang senang dia dengar habat yang tapi hati kereh. Ya kalau nak hati kan keluar. Kan babah, kan bahasa, kan tutur kata yang ke. Jadi sahabat Nabi pakaian hanatat ke betimang, yang penting hati berlembut. Hana arti lembut pakaian tapi punya hati ke keras atau kasar. Wasayati kata Ibnu Mas'ud selagi akan datang prediksi beliau, selagi akan datanglah satu masa yang adalah penduduk masa tersebut araka siaban, lebih lembut pakaian, wa akhshan quluban, kasar hati. Tengok tak bawa teh akan teruk masa nak le Ibnu Mas'ud urang pakaian lembut tapi hati kasar. Jadi berbalik lagi yang menjadi karakter para sahabat. Makanya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata rubba mubayyid li siyabih mudannis li dini. Berapa banyak orang yang memutihkan bagi pakaiannya, mengotori bagi agamanya. Mubayyid tabiyyid, mubayyid li saubih li siyabih mudannis li dini. Agama ada beguto, pakaian ada begli. Pakaian bacut mentang kenang kuah, gantau juga. Bacut mentang melabu yang menyebut lain mungeh ke kurang. Punya hati draw ke ada pelabu. Hati draw dia tak beguto, kan megop pi. Pakaian gap beguto bengeh, punya hati draw dia tak beguto, hana bengeh. Jadinya nyandum hana tanggap li hal penting persoalan membersihkan hati, membersihkan agama. Lebih penting membersihkan fisik ataupun casing. Waqad kila dan sungguh dikatakan orang pada satu kali bagi Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, ala tasrah lihyataka, kenapa tidak engkau sisir akan jenggot engkau? Apakah hanya sugut baca
baik sansui tak mana. Qala lahu, maka berkata Abi Sulaiman Ad-Darani baginya orang tadi, inni idzan la farighul qalbi, sesungguhnya aku ketika itu menyisirkan jenggot sungguh orang yang kosong hati. Timio gusugut janggut, geperapi janggut, di hati yang kosong, hana mengingat Allah. Maka hana sugut, faham nan ke deh. Faham ya kah sugut jenggot, hati nya hana ingat Allah, ka fokus dengan geperapi janggut. Nah, faham ya hana geperapi-rapi lagi naroi menan, hana tat gak bah-bah pikiran atau hati yang lain. Wakila, dan pernah orang bertanya bagi Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, alla takhdhab lihyaka, kenapa engkau tidak mewarnai akan jenggot engkau? Faqalat, maka beliau jawab, al-khidhab zina wa ma nahnu min ahliha al-an. Mewarnai jenggot itu sebahagian daripada bentuk perhiasan. Wa ma nahnu min ahliha al-an, dan kita tidaklah daripada orang yang layak untuk berhias sekarang. Nyoko liwate berhias. Nyota warnai jenggot yang dianggap termasuk daripada zina. Nyokan gepegah hukum haram tapi kena pegah ihtimam. Ihtimam artinya perhatian, atensi orangnya dalam urusan menguatkan hati katnya lebih penting. Sehingga urusan-urusan fisik ham rumpak uru. Kang nak pegah haram menghias rambut, kang nak pegah haram sugut kan haram buh minyak kan haram pakai minyak wangi hana. Yang termasuk sunnah. Cuman nak pegah orangnya dalam persoalan ihtimam lebih mementingkan kalbu ketimbang hanya fisik luaran. Makana Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala yaqul, dan adalah Sabit Al-Bunani rahimahullah berkata, Rubbama uridu an aghsila saubi fa afkiru fi qalbi fa atrukuhu. Terkadang-kadang aku menginginkan bahwa aku cuci akan pakaianku, maka aku fikir dalam hatiku, maka aku tinggalkan akannya. Jadi berahli Sabit Al-Bunani dari kalangan tabi'in pernah agaknya rencana kena rah baje. Bila dia kena rah tinggal ke? Hanya ada gerah ni. Jadi tinggal ke tak apa be hotel rah baje. Ate mun pe rah tu rah baje. Jadi kaka duduk fatrukuhu, tinggal. Wakana, dan ada beliau ada kan wakana ni ikhbar lima madha kan, untuk menceritakan madha yang lalu. Dan ada beliau sebelumnya, sebelum berfikirkan itu menyuci akan pakaiannya dengan menggunakan isnan fakat duna sabun. Anda pakai sabun. Isnan bak hisop. Ji bak pohon, bak lagi model kibar bak ji. Lagi bak sirapuh, pikan lagi bak sirapuh tat na bungong ni warna karap lagi ungu. Warna bungong ji ubuk na raya. Yang bak asnan kun. Jadi le di Asia Tengah dengan di Mongolia yang paling le. Biasa menyelam bahasa puna ni tanaman-tanamannya pohon hisop ikun. Tapi hana di Indonesia bak asnan. Di tumbuhan herba tumbuh di kawasan Asia Tengah dengan Mongolia. Kalau nyoba Google untuk hisop ataupun asnan itu bentuk biasa ge pakai unji ge upi-upi je ke lantau sabun. Urung asin yang pakai ni hanya pakai sabun mewah dah. Jadi Sabit Al-Bunani gerah baja yang ke dengan asnannya nak payah belo kai timuh ni. Timuh ke rumah nak payah belo. Lagi tanya tetak cak undurapuh nah. Tetak cak undurapuh. Anak unkai yang biasa jamun long yo but nyo teror raya nyan kaji ke tradisi kamu nak mit yang minta unyan manung unyan puun ni. Dia tahu upi-upi nanti tu biar kubah lagi sampo je. Dipunan. Ke lidah buaya kan la ilm. Nah semacam un kaya, ji le urang jamun gebuh bak ke gelantau sampo teng mano. Wangi beji.
angka unyan jo na depu na depu. Ya kan, dia maksudnya pun nak pegah li Sabit Al-Bunani na gerah pakaian tapi hana agak gunakan sabun-sabun hayatha. Nabi tanya kan ada macam jenis sabun, na pelembut, na pewangi, na pewarna, ada macam na. Di karinso to dia rinso to nya hana le rinso na pewangi lan tu nyala ilm yang pewangi na yang model cair jadi le tak macam. Dia mesti pu junan, mesti pu mentang ya semurah pinganyan dah pakai ke tamano pinganyan. Rena santriwati thiro yang karab letun baru ketahuan karena berat tak gasin hantam ke kerempeng kampung di mano sabi pakai sabun cap sampan. Karena sabun cap sampannya multifungsi untuk semurah pingan sabun cap sampan pakai badan pi sabun cap sampan. Nah, le nak mit pane teming nah. Sehingga kan le kejadiannya pegat donasi mudi dan untuk bantu santri-santri hana berjalan karena donasi ji hana truk target itamang hanjit bantu rame kakak yang butuh-butuh berat-berat kan ketahuan orangnya gara-gara ijab bakmi ya tanyang 4 je pulau ginjal di tanyang tu pakai pulau ginjal buah tertunggak utang juga ngutang ndaya dijih paji kapadum tunan kitab hana kitab ngai beut sehingga baik kita legurai pinjam kitab ngon sebut baju jilid 2 kana pakai pinjam tangan ke pudu ike mentang jilid 2 yang ngabai kita legurai mana ngon sabun cap sampan galai ton di truk kenan na urang tanya ya beut yang putuh kan fikir urang kaya-kaya mende ya beut ana yang kian rumah te inisiatif yang pegat mudi peduli. Alhamdulillah, na ada membantuan dan masuk na Dr. Saraf Firoi dan Dibirin yang tampil ronyo kan rutin setiap bulan 10 juta. Setiap bulan 10 juta ke donasi ke santri. Kamu bagi 20 orang santri di 10 orang nan 10 orang agam memertu apa per bulan. Ana tajuk peng bajaro untuk bayi ke catering dan ke peng minyak daya. Yang lain ada bayi dia tajuk peng bajaro. Di jalan mudi peduli kan ta tup mendum urung yang memang butuh belanja ya begitu. Karena hana jalan, hana ramai urung yang donatur, cuma pedumro sagai. Da adalah Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah berkata, kanat tayali sunnas ka'ra buyutihim walam yakun yalbas tailasan ala imamatih illa Syahar bin Hausyab faqat rahimahullah. Berkali Abu Ishaq As-Sabi'i adalah tayalis. Tayalis yang jamak dari tailasan. Tailasan ijarida panjang je. Biasa di Arab menyatakan kalian bak internet yang dipakai ke untuk getup imamah. Punya surban nah. Pakai tu surban nah lagi. Itu tailasan kan beno je panjang itu je getuk badan lom ladum yang tailasan kan jadi tayalis atau tailasan yang jamun ge pakai ka'ra dalam ka'ra buyutihim di dalam rumah mereka di hana betubi luar dalam rumah pakai sebab je ke melimbut. Walam yakun yalbas tailasan ala imamatih dan tidak adalah memakai tailasan di atas sorban kecuali Syahar bin Hausyab. Nya berjamun, jamun le Abu Ishaq As-Sabi'i bega. Yang na Syahar bin Hausyab dah. Tapi le orang ulama Wahabi yang di pegah bid'ah pakai tailasan. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami na karang dalam kitab khusus bahas tentang masalah tailasan. Judul kitab Darul Ghamamah fi Durril Tailasan wal Adzabah wal Imamah. Tailasan ija panjang yang tutup ada surban, adzabah iku surban. Surban di le macam, na surban na iku, na surban hana iku. Iku nyan pi le macam lem na yang dua. Tikrek getik likut, tikrek getik uku, nyan nah hikmat mandum. Getik iku surban uke, meya getik belah harat dui,
Yang untuk isyarah agar Allah tetapkan ati, karena ati duk rakwi. Nya getik belah rak unun, yang untuk isyarah agar Allah gepe istiqamah agaknya belah rak unun tabe be rakwi. Kena salan pakai ikut surban hana. Na maksud mendum. Kemudian surban na pakai adabah, kan adabah atau ekor. Na ya hana adabah. Na ke surban pakainya surban urang Habsyi. Ali Habsyi. Ni surban urangnya hana tak rapi-rapi kengkeng macam nan. Surban model yang tabah macam tu yang biasa pakai brokan yang model lagi Habib Umar pakai. Pi hana tak lagi model Habib Umar yang Habib Umar raya ulum. Kalian raya surbannya juga nak mengisyarah kepada kealiman. Anjik tanya punya mentang santri-santri atau mentang mamannya tak pakai surban rayatan je nak layak. Tiba bebenan bi surban. Beda-beda daerah. Kalian di Turki na tradisi pakai surban lem dari zaman kan untuk masa-masa awal ijagafan ju bersiap. Ijagafan ubepah ukuran dro ge balut ge pegat ke surban. Jadi ote biasa yang pakai yang bertekadi. Ote butuh hukum tingkat ke gafan tu boleh. Baik butuh hukum orang gaho. Kanan kalian babak gambar kan pakai surban rayatan. Yang kadang-kadang jaga gafan nah. Jadi orang nak isyarah ro ke na maksud tertentu. Ote ge pelaku yang keng galak-galak. Itanya hanam form kan tak. Timplak aju surban tak raya. Dah agaknya ge pakai yang untuk mengingatkan bahawa baik barang kaho kapu buat gafan itu boleh. Ni yang tujuan kaji kadhi-kadhi pada masa dinasti Utsmaniyahan di Turki rata pakai surban raya. Tapi kan sekedar surban ijagafan kau balut-balut engkau bina raya. Kadang-kadang leh kali surban lem pakai yang raya, beraya lem. Ini tujuan. Jadi miotai lasannya lebih ke lagi natam na surban urang Afghanistan. Surban urang Afghanistan yang ada pelah lek tabung kohurung. Jadi surbannya ikuji jit ngaitup rolom no. Nek lagi-lagi yang tailasannya ija ibarat kan lagi berida tanyo lebih panjang. Gerida Yaman nah. Punya di Yaman hanya kan rida ansyal kan. Dia puduk di bahunya syal orangnya kan kerida. Rida age bab istisqa, rida Nabi kada dekat kan? Mana kah? Hanya rida Nabi. Ni orang Yaman ke puduk ini hana kerida orang. Tanya dak kerida orang hana kun syal kun. Syalnya kedan kejih mentau. Ada bersin-bersin biar nampu tutup. Jadi kan rida syal kan orang yang kun syal. Kan kamu oleh gambaran ni. Di pegahino tailasannya biasa gepakai lam rumah lam kamar. Jarang nak pakai luar, lebih-lebih lang giatup imamah. Kecuali yang nawatnya Syahad bin Ausyab. Dan sungguh adalah Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Ma syabbahtu nas al-yawm fil masajid wa alaihim tayalasah illa bi Yahudi Khaybar." Nya alasan Wahabi Paharim bahawa yang kan kaedah yang man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Tidak aku serupakan manusia pada hari ini di masjid-masjid di atas mereka itu ada tayalis, ada tailasan, kain yang menutup sorban, kecuali dengan Yahudi Khaybar. Di Madinah sabuh suku Yahudi Khaybar. Di Yahudi Khaybarnya awaknya dituk ulai, pakai tuk ulai. Lagi model awak pastur dalam filem nah. Dalam filem-filem yang filem sihir dan filem ni. Yang jik apa? Harry Potter. Dalam filem Harry Potter kena ada iluh dalam gereja Yahudi yang kena pendeta Yahudi yang ipakai bajai lagi mantel tutup ulai naija tu ulai yang tailasan. Jadi yang karakter orang Yahudi Khaybar. Kajian ulama yang kepaharim. Namanya orang Wahabi sampai orangnya mentai paharim tailasan. Tapi no komentar Tunku Abdul Wahab Sya'rani kultu ke komentarnya. Al-matlub minat tailasan yang gemaksud daripada tailasan di atu ulai inama huwa kafun nadar an fudulin nadar lil haitan. Untuk mencegah menahan pandangan daripada fudul nadar, memandang secara berlebihan, lil haitan karena telah memagari dan lainnya memagari. Yang kalau individuan kelib sama orang Yahudi dikan makna ji te orang Yahudi JPI te JPI langlah pika tasbih tasabbuh orang Yahudi pakai tupnya kaji ke pakaian perkenan pakaian yang
karakter awaknya lah, pakaian yang biasa adat tradisi. Li ulama jamun ge pakai tailasan untuk ge pegak kepaga agar gotnyan baik memandang kiri kanan. Bila lagi dah sok turban tu, dia tajak berjalan lewat urinang. Ada kalam berat kan jadi keriling, ya kan? Mami kata tutup dah pakai ija lagi yo, ada keriling ande hiling. Ha. Ya kalau lagi pakai kacamata kuda, buka tok dia. Jadi pakai tailasan li ulama tujuan untuk kaful punah. Kafun nadar an fudulin nadar yang tujuan. Yang tujuan ibadat kan. Lil hitan kepaga untuk kepaga pandangan baik memadah baik broken baik gampang-gampang memandang sesuatu yang tidak perlu yang makna fudul. Yang tujuan kira Yahudi. Ana kan? Makanya ulama Ahlussunnah ana bupu pakai tailasan. Dah ramai ulama-ulama di luar pakai tailasan. Pulau yang nanggro lepi. Surah Ghairiha termasuk untuk karena lepi. Ayatnya dia hanya matlub daripada tailasan menahan pandangan daripada memandang yang berlebihan lil haitan untuk memagari dan lainnya memagari. Oleh sahwa bi kabiri amrin dan tidak ianya memakai tailasan itu dengan sebuah perkara yang besar, kan sebuah persoalan yang serius tak yang harus tayak berantas dengan kapus sama orang Yahudi hana kan masalah serius tak. Wa inna masya'an hanya saja hal yang penting ayalbas bahwa memakai li seseorang ala kalbih di atas hatinya akan tailasan yang dapat mencegah hati bahawa menjujurkan pandangan hati kepada sesuatu daripada syahwat dunia. Jadi ini yang penting kan tailasan untuk tutup pandangan mata luar tapi mata hati tadi. Mata hati baik tak menghut ke keinginan dunia tutup nyantai yang boleh tutup kan mata luar. Ada orang mata luar hana usaha minta tapi hati hati mentabohyan yang penting. Inama sya'an hasanya hal yang penting bahawa memakai oleh seseorang akan di hati-hatinya akan tailasan. Tailasan mio ta'rif dalam bahasa Arab saubun yada'uhur rajul ala kadfih wa ra'sih wa dhahrih fawqa siyab. Diji ijalua yang dapat duduk di bahu atau di hulai atau di ruang yang kan tailasan. Kan? Jadi yang penting tailasan hati kan tailasan luar yang penting. Supaya hati mata hati tanya baik menjulur atau menjujurkan pandangan mata hati kepada sesuatu daripada syahwat dunia. Allah berfirman la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Jangan kamu tujukan dua mata kamu kepada apa yang telah kami berikan dengannya akan beberapa golongan dari mereka itu. Nikmat-nikmat yang kagebi oleh Allah kepada padembuh golongan manusia yang hanggebi jengut mata di begalak tak kala nikmat gob. Sebab megalak tak kala nikmat gob yang tanya membuat mudah timbul penyakit hasad dengki. Pingin tahu nikmat gob kan? Yang akan terpancing penyakit dengki. Walikulli maqam rijalun, setiap posisi itu ada orangnya, ada rijal. Tina orang yang memang tingkatan gotnya harus pakai tailasan. Nah orang yang hana perlu pakai tailasan. Sungguh adalah Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu yaqul berkata raaitu rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah lenkalan selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yakhrut bihi ila wafud. Selendang alladhi yang ada Rasul keluar dengan menggunakan selendang tersebut untuk menemui wafud. Wafudnya tamu atau delegasi. Wafada. Jadi miolam raudhah natamih yang bernama Sariyatul Wafud. Sariyatul Wafud karena inan Nabi menerima para delegasi dari kabilah-kabilah yang ingin bertemu Nabi. Sariahan tiang dalam raudhah na tiang na Sariyah Abu Lubabah. Sariyah Abu Lubabah yang tempat Abu Lubabah ikat dro ke pategaknya nawai hana gejak dalam perang ke pegah nak uzur dia pu baca oleh Allah nak uzur dengan Allah pun tak bersama-sama. Jadi duduk ketobat ikat dro batameh hang geplah menyogalam terima taubat oleh Allah ke tunduk tun gerah sehingga mogok makan.
Jadi dah turun ayat diterima taubat oleh Allah dia pelah oleh Rasulullah. Abu Lubabah. Nah juga namanya Syariah Taubat, tiang taubat. Nyala rodah sih. Alian tiang wafud di samping tiang Aisyah. Dia menyorongnya kaidang tiang wafudnya setentang dengan pagar kubur Nabi, pagar yang arah Raudhah. Kalau ni mana najak umrah, kalau naik Syariatul Wafud. Makna wafudnya delegasi atau tamu. Kaji Mesir mahasiswa asing ikut wafidin. Wafidin kan dari wafidun, jamak wafidin. Apa makna wafidin? Mahasiswa tamu, mahasiswa asing. Kan ke orang negara Mesir, ti orang luar. Ikut wafidin. Ti wafudnya tamu atau delegasi. Rasulullah tak nak merumpak dengan jami ke dengan majlis kaus dia menan debik hanan pakai ridak lah paling kurang benahi lah memuliakan tamu. Kalau agama hana gelarang pakai jas hana gelarang kan berbeza dengan masak bajai tidak tak terima jami dengan bajaian bajai tapi umpitik benar terima jami dengan bajaian. Dibolehkan yang hana gebila agama israf berlebihan. Sekedar nak bajai dua boh, saboh tak ibadat, saboh untuk tak terima jami kan. Atau nak bajai kau saboh untuk tak duduk rumah, nak bajai yang rapi saboh untuk tak terima jami atau tak jak-jak acara kan upulah agama. Anak larang sebab Nabi mentang nak dipakai selendang atau ridak saat ne terima jami. Tuluhu arba'atu adru, panjang selendang Nabi 4 hasta. Wa arduhu, lebarnya 2 hasta dan 1 jengkal. Karena indal khulafa, maka ada selendang tersebut di sisi para khalifah sesudah meninggalnya Nabi SAW. Hatta khalik sampai usang, bro, sampai tuha ijaz selendangnya. Sudah berganti-ganti. Lihat Ali Rasulullah yang mat selendang ijaz ridak Rasulnya adalah para khalifah. Dari khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Leurungan pajang pakai kanu yalbasunahu yaumail aidain, adalah mereka itu memakai akannya pada 2 hari raya, hari raya fitri dan hari raya adha. Rasulullah dan terima jami leurungan kan dari terima jami teori raya tok ni pakai selendang Rasul mungkin untuk tabarruk. Dan adalah Malik bin Dinar rahimahullah taala yaqul berkata, ya qari malaka walitailasan, wahai qari'nya istilah qari zaman yang maksudnya ulama, tapi istilah qari ini hal lazim li ke ulama. Maka menyurasu dalam hadis oleh Rasulullah, orang yang paling pantas menjadi imam getakdim qari dengan ulama, ya kan? Awai qari duduk ulama. Patai Imam Syafi'i ka getakdim ulama duduk qari. Yang media nampum dah pegah Imam Syafi'i gelawan Nabi. Nah penjelasan langit tak mau ni Syekh Khatib Syarbaini buat penjelasan. Pakai Imam Syafi'i kita kedim ulama ketimbang qari. Karena masa Imam Syafi'i kan abad kedua. Han lazim li pegah masa Rasulullah orang yang ulama pasti qari kan. Jadi dah yang qari tok, yang hafiz tok, hana ulama. Kadang-kadang orang hafal Quran tapi kan hana faham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sembahyang jamaah secara detail. Maka orang yang alim yang lebih aula mukaddam untuk jadi imam ketimbang orang yang hanya hafid mentang tapi hana alim. Mia jamun dekun karik kan kapasi alim. Bulan dukang kenyo to Malik bin Dinar. Malik bin Dinar lebih awal agaknya dengan Imam Syafi'i. Jadi dekun ada bermakna ya qari, hai orang alim, nama makna juga hai orang alim, malaka walitailasan, apa bagi kamu dan bagi kain tailasan. Apa peleta ijat tailasan. Inama yang bagi laka mudra'ah sauf wa asa karain tafirru minallah ilallah. Biasanya yang selayaknya sepatutnya bagi kamu mudra'ah. Mudra'ahnya baju jubah yang terbelah tengah. Nak jubah luaran kan, jubah dalam, nak jubah luaran terbelah rat tengah. Yang layak ke ulama ke pegah Malik bin Dinar. Asalnya patut layak bagi kamu mudra'ah sauf, baju jubah terbelah tengah yang dari bulu domba. Wa asa, dan layak bagi kamu tongkat karain, sama lagi tongkat pengembala kambing, orang ra'i pengembala.
urang rabi. Tafiru yang kamu lari daripada Allah menuju kepada Allah. Yang layak. Ana layak pakaian mewah-mewah. Abad tanya datang dari Allah, wa ke dia ba Allah. Kan datang dari Allah menuju ke dunia, tapi datang dari Allah menuju ke Allah. Wa tusyawwik ikhwanaka ilallah, dan dapat engkau membuat rindu saudara kamu kepada Allah. Sebab menyatanya orang alim atau orang saleh dah pakai pakaian mewah, orang tekalan tanya kan rindu ke Allah, rindu ke dunia. Ha kan? Dia dah pakai baju jas, dah pakai baju-baju mewah, pakaian mentang je di nilai lego. Nilai bak tubuh ke yang kupiah mentang nayum paling kurang sejuta tengah. Yang bajai nayum 15 juta kerana jas ternama. Yang si lewa kalau keing, si patu, incin, jam, gelang, pulpen, HP. Tiba tubuh ke paling kurang nak 20 juta. Yang ada orang lain kalian, kan Allah tengok ke dunia tengok orang. Jadi kibancik tai kalian tanya baik roh biling yum. Macam bajai biasa kah hayat biling ngap? Hai biling punya bajai mewah ke roh biling? Silap bermerek. Ya, bajai bermerek. Biling je dari atas we betul je. Dari atas betul je. Yang kolor lah. Kolor kena mahal je kan? Nah kolor mahal. Lu pernah lu kalam bak mall. Yang dalam dah. Lu kalam bak mall na yang 5 juta yung kolor, na yang 10 juta. Tergantung merek. Merek-merek terkenal tabaran, merek-merek Armani dan merek-merek Eropah 20 juta. Padahal dia dah pakai atas yang gesek je. Ada mubah home. Ada pakai kolor 10 juta tu mubah. Agak je ubah kuat ni home dah blow tu apa. Ni ana dia dah pakai gesek sin. Malah makin enggak tengok ilmu. Itu mamhai tak. Oh kan. Jadi you pakai pakaian dia tanya je ke proken ikutan gop panutan orang lain, you cok pakaian yang berketingat orang ke Allah, baik pakaian yang membuat orang lain teringat kepada dunia. Dan sungguh adalah Yusuf bin Asbad rahimahullah berkata, raaitu Sufyan Suri, pernah lungkalan Sufyan Suri rahimahullah taala fi tariqi Makkah, dalam perjalanan jalan menuju ke Makkah. Faqawam tu pi zaman kana maka lun taksir pakaian yang ada di atasnya Sufyan Suri minasiyab hatta na'li terbuat silau. Fawajadtu zalik, maka lun dapati demikian menyamai harga 1 dirham dan 4 dawani. Berarti 1 dirham setengah. Sebab 1 dirhamnya 6 dane. 6 dane 1 dirham. Berarti punya 4 dane. Berarti kan kalau lebih ni 10 dirham. Berarti 1 dirham 2/4 berarti. Oh 2/3. 1 dirham 2/3. Yang dum harga apa kenan? Harga pakaian yang nak buat tubuh Sufyan Suri. Yang terbuat silap karuan. 1 dirhamnya yang kurang penanya berarti anak tu ribu. Anak tu ribu daerah pun 20 ribu daripada 20 dirham kan. Nyoda taksi dengan penanya. Kau bawah memang peluh lah. Yang kedua nak pakaian. Oh nyoranya nah pada na yum bajai pakaian ni. Tergantung orang. Yang mahal cik. Nah yang biasa-biasa. Kau standar mentang sampai merek-merek mahal tak. Maka faqawam tu lun taksir, mana qawam tu lun takwim, lun buharga, lun taksir ma alaihi minasiyab hatta na'lih fawajadtu dzalika yusawi dirhaman wahidan wa arba'a dawanik. Wa alam ya aki, kau jawab timbulan. Dan ketahuilah wahai saudara lun, anna dalilal qaumi fi hadzal khuluq, bahwa sungguh dalil para ulama sufi dalam ini akhlak itu sabda Nabi al-badazah minal iman. Nabi pernah pegang al-badazah minal iman, yang dali bentuk pegang orang sufinya berlebihan tak, lebay bahasa gaulnya ke lebay tak, terus bab banjir pakai pakaian yang ged, pakaian bro dia hati mentang begat, pakai luar baik ged, lebay lah. Jadi nadali yang kan asal-asalan kan khurafat yang tahdali ulama sufi pada ini akhlak sabda Nabi al-badazah minal iman. Apa makna badazah? Al-badazah lubusul khaliq minasiyab, memakai yang usang dari pakaian. Pakai pakaian yang usang, ya kan, termasuk bahagian daripada kesempurnaan imanan. Fala yubali syakhas bi ayyi saubin labis, maka tidak memperduli oleh seseorang dengan barang mana pakaian yang dia pakai.
Artinya tanya dia pakai pakaiannya betul-betul tujuan untuk menutupi aurat, baik letak hal-hal yang lain, baik dah pakai pakaian untuk ke bermegah-megah. Nah adab pakai pakaian nang kitabul adab apa kah? Nah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Man labisa sauban faqala alhamdulillah alladzi kasani hadha sauba wa radzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Yang doa baca. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku ini pakaian dan memberi kepada aku pakaian ini daripada tidak ada hilah daripada aku dan tidak ada kekuatan. Artinya Allah kagebi rezeki katanya sehingga nak putasuk baju atau pakaian. Dia baca doa, behana baca, ni yang pakai baju dahulukan yang belah unun le, tesud dahulu belah ui yang sunnah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa radzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nya pakaian biasa, pakaian baru na doa la ilm. Nya pakaian baru doa aja alhamdulillah alladzi kasani ma uwari bihi aurati. Segala puja bagi Allah yang kagebi pakaian kelung yang ngan pakaiannya uwari bihi aurati lentup aurat lun. Wa tajammalu bihi fi hayati dan lun atajammul hias diri pada udip lun. Allahumma inni as'aluka khairahu. Ya Allah lelaki bakran kebaikan pakaian wa khairama suni'alah dan kebaikan dibuat pakaian karenanya kebaikan. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Dan lu melindung dengan roh daripada keburukan pakaian dan keburukan barang yang dibuat pakaian karena keburukannya. Nah, yang doa baca menyong tidak pakai pakaian baru. Alian doa la ilm menyutakedi tasud pakaian yang deh aurat. Kita tasud ijakrung ke deh aurat kerana antara pusat dengan lutut aurat. Yang dibaca bismillah alladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Yang doa baca. Yang melepaskan pakaian yang nampak aurat. Yang nampak aurat anapu. Nah amalan daripada para habaib menyamubalik thuk baje. Riu baca Fatihah 3 truk ke Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus atau Sultan Mala yang baca Fatihah tem balik tu baje. Jamun na yo bubut tem balik tu baje buah mudah rezeki ya. Sudah merompak dalam tarikat para habaib di Yaman. Tapi kan sekedar mubalik tu baje benar baca Fatihah. Nak tulis no idza ghafalal insan wala bisa sauban makluban. Hanya tengah je afi. Idza ghafalal insan lalu tanya hana tak sadari rum bakit bajem balik hanya tak sok tengah jam balik. Ghafalal insan wala bisa sauban makluban. Makna makluban ala ghairi hayatihil asliyah kan lagi bentuk roh yang asli. Bentuk roh asli kipeknya luar rum bakit dalam. Nanti kan kata balik lagi hayah yang asli. Cuma arada ayyaja'alahu ala hayatih rencana dan balik lagi asli. Hanya falyaqra al-Fatihah, dibaca Fatihah 3 truk ke Sayyidina Aidarus. Sayyidina Aidarus ke Muhammad bin Abi Bakar Sakran. Sakran marga ayah ke Al-Aidarus marga gayan. Nya buahno mujarrab liqabdhi darahim ba'da zalik. Yang kali teruji merumpak dirham olehnya. Nanti merumpak peng, merumpak sedekah hang atau merumpak rezeki. Anjir praktek ke tem balik. Pi hanje pura-pura balik hanje. Betul-betul hana dathe ghafala tabakno ghafalal insan. Fala bisa sauban makluban pakai di baju balik. Ya? Sudah balik kan. Wa arada aja'alahu ala hayatihil asliyah. Jana dan balik lah lagi sat. Ibrah lingan hem balik kau sok baju balik pelah lah yang tidak ada pelah baca Fatihah dekat tu. Asal kepada Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran. Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. Aidarus yang marga Abdullah punya Sakran marga Abu Bakar. Melanggaban betul. Di Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran pijit. Abdullah bin Abi Bakar Aidarus pijit sama siang. Kian doa haji yang enggak kan? Nya kampung terbaca jelau kulam. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, sebahagian daripada akhlak mereka itu salafus saleh radhiyallahu taala anhum, moga Allah meridai mereka itu semua.
adamu israfihim fil halal, tidak israf mereka itu pada mengkonsumsi yang halal apabila meraih dan mendapatkan dari mereka itu akan yang halal. Jadi kan gara-gara mentang-mentang halal bisa dikonsumsi seenaknya saja. Jadi salah satu yang menjadi perhatian para salaf adalah barang yang sudah jelas-jelas halal sekalipun tetap orang yang ngebatasi, tidak berlaku israf. Innallaha la yuhibbul musrifin dalam Al-Quran. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Pak beda israf dengan tabdzir. Biasa kan sering dia dengar innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, orang-orang mubadzir itu syara syaitan. Pak beda tabdzir dengan israf. Mal farqu bainahuma? Menyo israf sarfu syai'i fima yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Yang mana israf? Sarfu syai', mempergunakan sesuatu bak tempat yang layak tapi melebihi kadar layak, kan israf. Tidak pakai bak ada yang layak, ada yang mesti, tapi melebihi kadar yang mesti, yang ke israf, berlebihan. Tabdzir sarfu syai' fima la yanbaghi, tak pakai sesuatu bak ada yang hana sepatutnya, maka gunakan harta bak yang haram, ya kan tabdzir. Nah, tu cok peng ya belum arak yang kan malah yang bagi, ada yang hanjit. Yang tabdzir kan israf lebih umum daripada tabdzir. Yang tabdzir khusus pakai bata yang hana layak, yang hana patut, yang ada hanjit, yang akan tabdzir. Pakai bata yang jid cuman melebihi kadar yang wajar, yang akan israf. Dibeda israf dengan tabdzir. Dalam kitab Ta'rifat karangan Al-Jurjani, dari definisi makna israf, infaqul mal kasir fil ghardil khasis, menginfakkan harta yang banyak pada maksud yang rendah. Maksud rendah anak-anak tak maksud tepu. Nah, itu lagi contoh pergi arisan, pergi arisan kumpul reni awak lokal. Reni awak lokal dah bersanggupi dah apa timpan dikrek, timpan perokun borong-borong apa kasih. Yang hana pegak roni kopi dah belah apa jus punan di bawah Cina apa ubah naga jus naga apa jus apel apa jus jeruk apa jep tet dah bawah teguk tapak habis yang israf yang kan barang halia mendum pegak roni awak lokal kan kopi tak bersam jero orang kopi na teh pina lina kopi na teh lam kopi tak belah, teh tak belah, jeruk buah naga tak apa, jeruk buah apel, jeruk buah apel, jus apel tak apa, jus naga tak apa, jus pokat tak apa, mong buah gelah, dia orang yang kalau mi tak apa, martabak tak apa, dia kan mi pun martabak lah, leh martabak nak canai lah, cuci mulut canai, yang israf kan, mandum marang hali kan, tapi israf, yang makna sarfu syai' yang bagi, zaidan ala ma yang bagi. Yang kan israf, berlebihan. Tabdzir tak pakai harta bata yang hana hali. Rukuk mengambil kira tabdzir, tak ada pendapat yang bergahan hari. Kan? Lang majuri kan kaedah man ubtuliya bi syai'in fayuqallid man ajaza. Kaedah Darul Ifta Mesir. Majuri kan ulama Mesir kan. Manubtuliya bi syai'in fayuqallidu man ajaza. Orang yang kenang bala nan adanya hanapat elak. Orang yang menghadapi satu kondisi yang sulit, fayuqallid man ajaza, maka bertaklid ia akan orang yang membolehkan mengambil haram. Hanya dah berukuk taklid ulama yang berhaji, bukan ikut yang berhaji. Tengok tekah nak dapat pilih dah pegah je nah. Mangkah nak pip roleh yang ka pegah ayu harim rukuk. Bukan temping roh ana cuba aku rukuk cut. Dia tekah nak pilih baru pegah harim. Manituliya bi syai'in fayuqallidu man ajaza. Pemyara ne taklid pendapat yang pegah harim, nya hukum ne pakai pen rukuk tabdzir. Makji sarful mal ba'ata yang la yang bagi yang enggak tabdziran.
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, butiran syara syaitan. Di wajar dak tiga-tiga tengah got mantraweh dalam bilik, syara syaitan. Ha? Tengah got mantraweh dalam bilik pimpin rukuk kan. Dia menyedang buat pendapat yang pegah harim rukuk, butiran syara syaitan. Menyorong pimpin rukuk nidang buat pendapat yang pegah hana harim, sebabnya masalah mutalafun fi. Nah, Syekh Siddiq Al-Umari, ulama Maroko, pi katrik kan meninggal kan, ulama kira-kira pada 20 tahun kau ikut lah. Yang sambil bercanda ke kun, kenapa teh engkau halalkan, kenapa rokok engkau haramkan, padahal sama-sama dari daun kan. Teh dari daun kah? Rokok dari daun sih. Maka rokok harim, bahkan teh na harim. Dan kan sama-sama un. Beda-beda pun je un sama-sama un lah dua. Lagi buat teh bambai to bit meat. Meat. Bambai to bit meat. Meat. Dari meat. No, bahasa Arab batang. Nya bahasa Arab nyo mukabbirus saut. Mukabbirus saut artinya tukang perayuk suara. Ada bambai to bit mic atau mikrofon, ulama Saudi yang enggak bid'ah, paharim. Paharim oleh ulama Saudi itu awal. Jadi haram menjadi pakai mic kan. Ini dah tahu mic kan. Ada na ulama Mesir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Wate merumpak dengan Syekh yang paharim pegah bid'ah mic. Kata yang oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, pas Syekh yang dengar pakai kacamata. Yang oleh Syekh Sya'rawi, hadza mukabbiris suar, nya tukang perayuk gambar. Wa hadza mukabbiris saut, nya tukang perayuk suara. Bahkan nya tukang perayuk gambar jid, bahkan tukang perayuk suara hanjit. Kenapa sama si mukabbir? Mukabbiris suar siapa? Mukabbirus surah, mukabbirus saut siapa? Kenapa ke surah benar sih? Kenapa nama un? Rukuk dari un. Manteh dari un. Bahkan yang jih yang dari un jid, bahkannya kah? Ini orang yang pegang harim rukuk kan naik lada ilm, narasana ilm. Ini menan cara haji. Jadi manubtiliya bisyai'in fayuqallidu man ajaza. Di menyoron memang hanapat bahlam rukuk. Yang lama judi terus bab surah wajib nam rukuk kan? Baknya bab pembahasan baik makna syarat baik ini malun yuntafa' bih. Ini dalam nageplah masalah dukan. Coba tingkat wajibnya di sira urang ka ketergantungan berat dah. Ukuran hana geturi le dah urang dah lemo hana pirko. Yang mi kato tingkat nyan posisi ka berat dah nah. Ya, nyan kalage urang ketergantungan dengan kopi. Di Arab pernah tabuh wate jamun dipeharim kopi. Karena khata' dalam tasawur. Wate di tasawur kopi le urang nyan dianggap kopinya muskir. Pernah fatwa oleh ulama-ulama di Arab kopinya haram. Sudah te getah sahur kembali ternyata hana sampai iskar lagi kamar kalau pahala kembali. Pernah ulama-ulama Arab yang mengharamkan kopi. Kan. Jadi adam israf. Kamu beda antara israf dengan tabdzir benar. Dia punya israf nyan berarti tak pergunakan harta bak yang sepatutnya tapi melebihi kadar patut. Punya tabdzir yang tak pergunakan harta bata yang apa? Mana betul. Alasan salafus saleh tidak israf, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi barang yang halal apabila mereka menemukan. Wadhalika bermula demikian li'annal halal gharibun fi kulli zaman bihasabi tafawuti ahlihi fil maqam. Karena barang yang halal itu gharib, asing. Ada makna asing fi kulli zaman dalam setiap masa bihasabi tafawuti ahlihi fil maqam dengan sekira-kira lebih kurang penduduknya zaman fil maqam dalam kedudukan. Artinya barang yang halalnya sebuah hal yang gharib, artinya payah batamita musuki batace. Setiap zaman punya barang yang halal pastinya musuki menurut keadaan urang bawatenyan. Sebab tergantung kondisi seseorang. Nah kadang-kadang halal batanya tapi haram bagop. Nah yang kadang-kadang haram bagop, halal batanya. Lagi kisah Ibnu Mubarak wate bertemu dengan sira urinang yang memiliki 2 orang anak, ditinggal mati suami, sedang memungut bangkai seekor bebek atau itik. Itik Indonesia itik juga nah.
Itik atau bebek. Nai ke itik ke? Itik. Itik saja lela irong uyu itik sin. Jadi nazira urinang tengah gepungut bangke bebek atau bangke itik lewat Ibnu Mubarak. Katanya Ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak yang dari kalangan tabi'in. Gini berangkat haji. Kageme dirham atau dinar geme tabo karung. Dia berangkat haji. Ibnu Mubarak tinggal di Nangro Syam. Kalantut nazira urinang tentang urinang Syarifah duri Rasul. Tengah ke kutip bangke itik. Katanya Ibnu Mubarak haibu nyan kan haram bangke ku punya kutip. Oh leurinang nyan haram untuk tuan tapi halal untuk saya. Ya maksud haram untuk tuan halal untuk saya. Anak kan meninggal suami hana ku baharta. Anak kamu ro-rodi. Makan apa nah? Al-pude al-daruratu tubihul madhurat kan. Dia kondisi darurat menghalalkan yang haram. Nah, kalau oleh dinamno haram untuk tuan tapi halal untuk saya. Akhirnya je ngurungkan niat le Ibnu Mubarak ana jadi berangkat haji peng dinar yang geme tabo karung yang gejuk mendung kurinang no. Udah gak yang ada berangkat. Lepas habis musim haji gelempau li sira urang saleh bahwa bak watenya geterima haji ubina jamaah haji gara-gara Ibnu Mubarak. Dan le pengakuan jamaah haji nang Syam yang dia menumpak Ibnu Mubarak bukan lu nanung kalendron di Arafah, lu nanung kalendron pada tempat tawaf, lu nanung kalendron di Mina, lu nanung kalendron di Pasai. Ada Ibnu Mubarak nak kejap haji. Mungkin Allah kirim malaikat untuk menggantikan Ibnu Mubarak karena ketulusan ngaknya dalam bersedekah. Yang ada lagi yang kajari ngena orangnya. Tapi ada tim tak mabih tak kegop kan. Paling dah jauh macam undang kan yang wajib lepas saja. Dia urungkan niat jak wajib demi untuk bantu lain ada tim ni. Ada tim korban. Yang kemaksud benar tafawud ahlihi fil makam. Maka kadang-kadang ada ianya yang halal itu halal di sisi satu kaum dan tidak halal di sisi kaum yang lain. Dalam dente yang halalnya selamanya halal ke mandumurung. Boleh jadi yang satu halal untuk satu orang, boleh jadi isi lain atanya juga haram kurang lain. Sebab halal dan haramnya sabuh benda tergantung dan. Ana tergantung dan. Mesiron watene ne konsumsi sabuh bomamplam, puatra dandron ke boh mamplamnya. Tergantung kibanjaran dapatkan. Nyata nerumpak yubak sambil lanjak mesti tanya. Nyoron na ilmu membacut pasti nedan nyata harim mengenai laki dil lah kan. Yang berarti pajuran harim. Ketika bohong plam yang nerumpak iup bak lampuh gop tanya. Kira ni yang mesti ni sedekah ke urang. Le urang yan ge fikir tai lampuh ro. Tai lampuh ro ni ke atani ciu. Nya le urang yang pajuhan giban. Gedan ni kan. Hali ke? Ka hali menurut kan. Jadi kalau dalam dente sabuh barang, sabuh harim bak sira urang, harim juga kun lain dalam dente. Sebab ji haram dan halalnya ala hasabid dhan, menurut tadzan ditanya. Dhannya hanya baksa. Kan makna ji si kayakin yang boh mamplam cu antara dhan ke hali. Gimana dhan ke hali kan? Kemenan makna dhan. Dhannya kan nya ke masarat na mustanad, mana mustanad na sandaran. Dasar pura dhan nyan hali. Hai long dhan hali karena setiap nai muboh sabi gak jauh rumah. Nak pernah ken lam nya pelai-pelai ni cak. Manyo hanapoi urang yang gajak bandar bon pelam garut. Tak cak je nyan dapat dhan hali karena na sandaran di dasar berokon. Yang muturitan taputan ngau rumpau lampuhnya ke menjadi dhan hali. Jadi kan dhan je benan. Jadi ji yang perusak hati tanya na dua bohnok pula. Pertama di perusak hati li ainih wa dzatih karena in dan zat. Contoh je lagi benda harim. Nya benda harim yang di perusak hati tanya li ainih wa dzatih karena diri bendanya. Benda harimnya bagi dua alam. Nah yang harim karena hak Allah. Contoh bangki, darah yang harim karena hak Allah. Bui yang harim karena hak Allah. Mana hak Allah karena Allah yang harim. Nah yang harim karena hak hamba. Contoh barang dacu.
barang dah rasap, barang dah rampok, dah begal, dah cok tanpa hak, ijuk karena malik, kan harim karena hak hamba. Talake harta gop di ke orang ramai yang menyuhai ijuk malik. Pula menjelang pemilu nah. Talake harta bak sira orang caleg, langkawan ramai talake, ikan ge fikir yang menyuhang kujuk, gadah suara ro kusiplo nak kampungnya. Bina ulang kedai yang hai pilih ro fikir kredit. Yang tanya menyota tepu gak yang gejuk karena malik harim konsumsi. Harimnya oleh macam ji, nah harim li aine. Ni harim li aine ke contoh darah, ke contoh bangki, contoh bui, yang harim li aine ke. Nah harim karena hak Allah, nah harim karena hak manusia. Harim karena hak manusia ke barang dacu, barang hanaidin, barang yang hijau karena malik. Yang harim karena hak hamba. Alian nasabah tut rusak hati tanya dengan sebab melampaui batas. Yang israf dengan tabuk orang yang dia hanya tak kun nanya, ya atara ku dumpura ku. Atapeng ro ku, dumpu atara ku, upajuh ro ku dalam urusan nah. Batanya urusan tapi lah agama yang merusakkan hati tanya ke dua macam tu. Pertama, perokan rusak hati ji karena ain dan zat. Yang kedua, rusak hati karena ta'addi dan israf, melampaui batas. Jadi rusak hati sih di perbuatan israfnya bisa merusakkan hati, kera hati dia. Kan? Alian lang kitab puan Manhajus Sawina buat penjelasan inan. Dalam bahasanya bihasa bidzan. Maka ji mio tayajuk ke sira ulama atau ke sira orang saleh barang yang tacu oleh katanya nyan nyogok nyan hana gesangka nyan tahrim ya benak te baju. Dia cerita orang yang nah orang yang wo ro Jumaat balik kena tupu Jumaat, wo rame balik tupu Jumaat, dah balik gecu itik orang kampung, mai dia kena daya. Tagun bulma, jok kabul no nian. Adi gaknya karena yakin ganya itik gak gecu, dengan benak te baju tahrim. Urang lain yang berdabai kan karena urang lain hana gedepunya ada gecu fikir ada gemeri kampung. Han benak te dia baju. Kecuali yang baru hanale ke kalan kedan menyo atanyan ge peharim karena in ke contoh bangke. Bangke nak ada yang buat kacu buat taro nak ada yang le. Ni yang ada yang buat kacu buat taro menyo degedi barangnya barang halu. Mumpung kan di beda-beda je. Jadi kan nama barang yang harim mak sira urang berlaku harim ke memandum mana tergantung kondisi je. Kamu surah no. Kadang-kadang ada ianya yang halal itu halal di sisi kaum dan tidak halal di sisi kaum yang lain. Sungguh adalah salaf yuqaddimuna kasbat darahim al halal ala sairi muhimmatihim. Sungguh adalah salaf yuqaddimun, mana yuqaddimun memprioritaskan, mendahului oleh mereka itu akan mengusahakan dirham yang halal ala sairi muhimmatihim di atas ketinggalan perkara-perkara yang penting lain. Di antara perkara-perkara yang penting urangnya lebih kepentingkan mengupayakan dirham yang halal atau dalam bahasa lain lebih kepentingkan mengupayakan harta yang halal. Di ketimbang yang fikir yang lain lebih pentingnya. Yang penting harta berhala kan pulain secara kualitas bela. Yang penting kuantitas ji berhala. Dah halal biji penting halal. Wadalika apakan li salafus saleh memprioritaskan mengusaha dirham yang halal karena mereka itu termasuk daripada anak akhirat biyakin pasti. Karena orang yang termasuk kelompok atau generasi yang lebih mementingkan akhirat. Lah istilah tasawuf nah istilah abnaud dunia, nah istilah abnaul akhirat. Abnaud dunia berarti orang-orang yang memperturutkan kemauan dunia saja. Abnaul akhiratnya orang yang lebih mengutamakan akhirat. Dan di kalangan salafus saleh kan hanya ragam. Coba urinang memberi motivasi suami untuk mencari yang halal. Nak sebut dalam kitab kan menyo urinang dari kalangan salaf ketubit gak minta belanja, minta nafkah. Perkeun urinan ittaqillaha fina. Ni takut ke Allah fina bak ne bertimang kamu. Wala tuta'imna illa min halal, baik nabi makanan ke kamu kecuali ada yang halal.
wa iyyaka an tudkhil alainal haram, dan ne pejioh ne abi ke kamu ne bertamang bak kamu yang haram. Fa innana nasbir ala naril ju' wala nasbir ala nari jahannam. Kamu musabar atas panasnya kelaparan, tapi kamu musabar atas panasnya api neraka. Yang urinang yang membantu suami, memotivasi, menyemangati untuk mencari harta yang halal. Yang kan jadi dah rumpak ini kan? Nyoranya pu yang kagilake betul. Hana istilah pegah-pegah yang nama. Hana ada puan yang hajat demang. Hana puan punan puan, hana puan lepu ben demang. Nah je. Jadi kan beri motivasi. Lagi yang beri motivasi yang kian urinang yang saleh. Mencik suami beri motivasi bak urinang. Urinang beri motivasi bak suami. Kan abnaul akhirat biyakin wa amal ukhrawiyah, amalan-amalan yang berkaitan dengan akhirat al khalisah lagi murni, la taka ala yadai man akala haraman au syubhat, tidak akan terjadi atas jaro orang yang memakan haram dan syubhat. Buk-buk akhiratnya hanna handa berdapatkan orang yang baju haram, yang namanya orang pubuk haram ajo hari untuk baju syubhat han terjadi buat akhirat. Oh dek dinak buat palsu kan hakikatan suratan. Ya orang haji ngempeng peng judi dah. Nah cik, peng judi haji legok kan kalau lepas ke di Makkah cik. Cuman haji kan puna mabaruar puana kan tergantung dumna kemurnian kehalalan harta kan. Amalan akhirat yang murni, kena kait yang murni. Kan amalan akhirat yang menjampu. Amalan akhirat menjampu. Kita ada pedang masjid. Tayang tu dah mengkat tabe. Lian nada periba peng. Lian na pulam bisnis haram lah. Masjid memang boleh pegat. Nak amalan akhirat je. Tapi kan amalan akhirat khalisah. Amalan akhirat masyubah kan, masyubah menjampu. Dia amalan akhirat ni yang khalisah, baik menjampu. Yang amalan akhirat yang khalisah murni lataka han terjadi ati jara urang yang baju haram dan syubhat. Fa inna man akala haraman, karena orang yang makan harta haram, nasya'a anhu fi'lul haram, akan timbul daripadanya perbuatan haram. Sebab makanan yang dikonsumsinya jadi energi bagi tubuh. Energinya akan digerakkan, dibangkit kekuatan tubuhnya untuk melakukan yang haram. Karena umpun dari haram. Maka dalam sabuk asar dalam sabuk asar kan hadis fi asar, man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Sebaliknya wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Berarti orang yang pajuh makanan halal, anggota tubuhnya akan taat mau atau tidak mau. Orang yang mengkonsumsi yang haram, anggota tubuhnya akan bermaksiat mau atau tidak mau. Maksudnya dia pegahan tu. Jadi nyatanya ada pajuh yang haram, nasya'a akan timbul imana, timbul daripadanya perbuatan haram. Waman akala syubhat nasya'a anhu fi'lu syubhat. Orang yang konsumsi makanan syubhat muncul daripadanya perbuatan syubhat. Hatta law arada man akalal haram ayyuti Allah lama qadara ala dzalik. Sehingga jikalau menghendaki oleh orang yang makan yang haram bahawa taat kepada Allah, sungguh tidak sanggup ia ada demikian. Ada ithiat. Ya ithiat yang filem kau bebut. Itu pencitraan entah. Nyatanya ada konsumsi yang haram, lemah badan tu. Hana sanggup untuk tanya tak ibadat ke Allah. Ada yang pura-pura kan bebut. Nyata pura-pura biasa hana bertahan lama. Dampak dari pajuh harta haram dalam kitab Manhaj Sawi. Macam tentang ke untuk bertambah wawasan. Dampak dari pajuh makanan yang haram. Yang pertama zawalu hasanatih. Gak ada hasanah. Kebaikannya terhapus gara-gara tanya konsumsi makanan haram. Istihqa dukhul nar, layak masuk neraka. Alian syiddatu hisabih yaumal kiamat, berat pemeriksaan atau gerazia tengok orang kiamat. Adam kabul a'mal wa salati, hangga terima amal tu dan semayang. La yuwaffaq ni amali salihat, han mendapat taufik untuk mengerjakan amal saleh. Yang antara lain dampak negatif mengkonsumsi makanan haram.
Dampak positif mengkonsumsi makanan halal apa? Nasyid dampak je nyo makanan halal dampak positif je inhad lit ta'ah wal ibadat, menjadi pemicu atau motivasi untuk melakukan ibadat dan taat. Kadang-kadang malas beribadatnya bisa saja karena dampak dari makanan haram. Makanan halal watai gepegah dalam tasawuf, makanan haram yang bisa berdampak kepada kera hati yang boleh jadi bak tangan kedua. Nanti bak tangan kedua mesti benar contoh ji. Nak urang geraih sabo harta dengan cara haram, kemudian gejok gelung. Pada gejok gelung ilung hanalun dupu yang gecok yang atanya dengan cara yang haram. Ilung ke bau kolong konsumsi haram kah? Nah ilung gejok keron halal sih, tapi punca pun dari atas haramnya berdampak sih ke kerati. Mahana sama lagi menyerta tepu yang haram asli. Maka dalam kitab ubah na salafus saleh yang hanya konsumsi sabuh benda kecuali bisa dipastikan sampai hedro urang ilikut paling kurang berhala. Film kumedan gecok balung nya hang pakai ile nyo golong pastikan long pak loncok. Ana urang yang juk kelongnya pak gecok paling tidak hedro urang. Malah gepegah nan truk tujuh. Mam nya truk tujuh bagi ujung-ujung buah apa je hondet. Aku payah puasa. Tebak preh-preh informasi sampai truk tujuh likut kabruk orang-orang. Cara fikirnya nak gi ayu berat-berat tak kena. Tapi le salafus salehnya nya kan hukum berarti kena pegah urangnya dalam menjaga agama ihtiyat luar biasa. Dalam menjaga roh ke luar biasa ke ihtiyat. Walau secara hukum hana dah yakini haram cok aju je hana payah periksa likutnya pak gecok kan. Tak tanya yang lemnya dalam truk baron pak necok. Ni urang jok geron pak gecok. Yang lebu payah pula gero. Tahu kan? Ya pula gero jadi masalah lam det. Dia dah pula. Bijih yang 14. Bijih yang 14 lam. Ni ianya dari pane. Lu tak urusan. Sehingga kan tak pernah lunjak ziarah Pak Siro Habib di Madinah. Kepegali katnya kurma ajwah yang ditawarkan dengan kurma ajwah barakah. Ada lunjak pun lu muskil lah mulai. Ajwah kan kurma kepajuh Nabi. Pak beda punya kepajuh Nabi kan mandu barakah dia kan. Pak beda mana kurma ajwah barakah na yang hana barakah. Jadi cerita legaan geberai ganyan kurmanya hidup bak sabo lampuh yang agak manyang mecut tong Masjid Kuba. Yang kawasannya diyakini kawasan naga singgah li Nabi lah. Nabi kau yang dalam truk Madinah naga singgah di Kuba. Dan geberai li Habib yan ganyan geturi mandum awak kerja di lampuh kurma di Madinah. Tara-tara awak Syiah lah. Dan lei sibu kurma dari IWC, ibuangan WC dengan najis. Maka juga hana barakah. Nyatakan barakah juga, pakai barakah karena kebun kurmanya dari orang yang kageturi dari nek-nek ikan. Orang taat, orang ibadat, dan sembahyang dan gesibu bak kurma hana tang pakai najis. Pinyok bak pohon kurma lain gesiram inaji dah awak kerja Syiah ada bukan kau dah sunnah yang klaim ngaya sudah napa dum teleng wakno semua buat dengan tabu tiga pas ihya apa masalah makanan halal dan haram. Cerita dalam ihya kata Imam Ghazali babang wo kampung. Imam Ghazali babang wo kampung yang menumpak ngangure ke jamun gure kan tengah gepula leh gandum. Jadi tetro Imam Ghazali karena ka pejame Imam Ghazali le gure agaknya kengka geduk no dengan pula tanaman ikut le urang tajuk long pula mentang hanggebi hang getam hanggebi baik anapu dan pula kerau lentet banyak karena dengan jame long pius ya kebegah tiba Imam Ghazali halum bi pula bak gop karena long perle makanannya berberkat lonjo bak gop kadang mi sembayang tan kadang urang pubut dosa tukang pula digadah keberkahan makanan. Di penyebab gadah keberkahan makanan orangnya letat hai.
Jadi kalau tentu walau makanannya hala yakin tu 100% hala, kadang-kadang hana berkat, kadang-kadang tukang pula urang nak sembahyang. Kadang-kadang tukang ke muka urang nak puasa, nak sembahyang, taputan. Bisa saja dampak je. Ni kamu cerita kan. Jadi telefon lu muskil kok beda nak kurma berkat nak yang hana berkat. Pai cerita atik lagi. Sudah menumpuk dalam lahia. Apa lahia? Gurai Mughazali kan. Hangga bidin urang lain untuk pula tanaman. Karena agaknya tengah sibuk ge petimang jame, juga pula kera gitu. Cerita Pak Mughazali. Yang hal tunjuk kamu lain, ilmu pelai makanannya berbarakah. Makanya punya makanan yang barakah telah sabuh dampak makanan yang hala dan barakah istinhad atau al-inhad lit ta'at, bisa menjadi motivasi dan tergerak untuk melaksanakan taat dan ibadat. Dan yang kedua isi jabah doa. Yang kelima salahud dzurriyat, anak saleh. Jadi kita harap anak saleh dari makanan yang dah konsumsi yang haram. Makanan dah konsumsi ke haram. Anak yang jut dari makanan yang jut ke mani yang jut ke anak, tak harap anaknya bersaleh mungkin. Payah. Ini salah satu faedah makanan halal salahud dzurriyah, saleh anak. Anan al-hikmah wa tanwirul qalbi, gebi cahaya dalam hati li Allah. At-tadawi minal amrad, jut ke ubat penyakit. Makanan ronya justru mendatangkan penyakit. Karena makanan cubahat ataupun hanali keberkahan. Sehingga na ulama cerita langit taman hasawi mio getupat patna gandum yang hala yang giak bela bela berah getop ge kubah lang kaca nyona orang sakit gejuk ke ubat. Terbukti yang makanan yang pasti hala je ke menyembuhkan penyakit. Engkau tena ate cerita soan Imam Syafi'i gak bertemu ba Imam Ahmad bin Hanbal kala baju makanan le Imam Syafi'i kan diklaim le anak Imam Ahmad mesti ni pegah gureron hanale makanan yang le go utama baju tega sampaikan ba Imam Syafi'i ke pegah kenal dengan zahid dengan zuhud lon orang saleh, makanan orang saleh je ke ubat kan penyakit. Memang yang makanan ada yang je ke ubat tadawi minal amrad ke, menjadi penyembuh daripada penyakit. Yang kian antara lain beda dampak makanan halal dengan dampak makanan haram. Makanya tanya udah konsumsi makanan haram atau syubhat, ada tak kendaki tak taat ke Allah lama kadara ala zalik. Han sanggup ke? Karena tubuh tanya broken tergerak untuk melakukan yang haram sesuai energi yang dimasukkan dalam tubuh. Makanya Yunus bin Ubaid kalangan tabi'in adalah Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, ma sama al-yauma aqallu min dirhamin tayyib, tidaklah di sana pada hari ini akal yang lebih rendah daripada 1 dirham yang halal. Arti 1 dirham yang betul-betul halal yang gad yang hana terumpak li ronyo yang masa Yunus bin Ubaid masa tabi'in. Walau wajadnahu, jika lon dapati akannya kurang dari 1 dirham yang halal, lastasyafainahu bihi mardana, sungguh akan lon berubat dengannya dirhamnya nak kau yang sakit. Angkanya dah mubat bak perkan mau sakit mau mewah, mau sakit mau mahai, piham boleh kadang-kadang peng yang tajuknya kan peng yang murni halal. Yang bergali Yunus bin Ubaid yang rumpak sabah dirham yang halal lem pegat ke istisfa. Syafa kan menyembuh, sembuh. Syafa sembuh, istisfa menuntut sembuh lastashfaina bihi mardana, sungguh akan lun jadikan sebagai penyembuhan dengannya dirham itu akan orang-orang yang sakit, mardana, orang yang sakit dari kalangan kamu. Nyamban minyo ada yang betul-betul ijro je ke penyembuhan ke penyakit. Orangnya bahkan kok kaya-kaya orang yang mau ubat mau sakit mau mewah tapi hana boleh. Hana kan kena yang halal, barang yang haram. Dan adalah Sufyan Suri rahimahullah yaqul berkata dinur rajul haisu raghifuhu min hillin. Agama seseorang itu pada tempat sekira-kira atau diukur rotinya daripada yang halal. Sudah kalian agama tidak orang kala roti atau makanan yang pajuhnya yang halal kan berpakaian agama kanan tu.
Fa inna ahla bait, dan bahawa sungguh penghuni sebuah rumah, yujadu ala maidatihim al-an, diperdapatkan atas hidangan mereka sekarang satu roti daripada hala la gharaba fi hadzal zaman. Sungguh orang tersebut termasuk la ghuraba dalam ini zaman. Kena hadis fatuba lil ghuraba. Maka alangkah beruntung berbahagia orang-orang yang asing, ya kan Nabi. Mana orang asing kan boleh, mana orang asing orang yang getim jaga agama lagi yang kage lakukan li Rasulullah, yang untuk bak zaman akhir zaman yang dianggap orang asing mudah-mudahan menan. Jadi menyatira orang dalam hidangan di rumah makanan yang halal, secret roti mentang halal, apa payah tabah tabak yang mati kaji takung ghuraba fi hadzal zaman. Tinya ghuraba fi hadzal zaman tamamlah hadis Nabi fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang gharib. Dan dalam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaqul, berkata, kasbul halal asyaddu 'alal mu'min min naqli jabal ila jabal. Mencari yang halal itu lebih berat di atas orang mukmin daripada memindahkan gunung ke gunung. Kayak istilah orang apa kan? Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Bab pertimbangan, tabak letak tantangan. Tantangan dari keluarga, tantangan dari anak. Mudip sira mentang bada jaga berhala tu persen. Pulang yang kadang keluarga. Kadang keluarga tuntutan kadang-kadang memaksa tanya untuk harus tacok yang haram. Sungguh adalah Wahib bin Wardi rahimahullah berkata, illam yaral abdul al halala fi zamani kal maita lil muttar fa ila halaka, angka gebah jawab je. Jika belum melihat oleh seorang hamba akan yang halal pada masanya, kal maitah, sama seperti bangkit bagi orang melarat, maka dia selamat. Nah, ini kagubah. Wa ila miyoka hanai kalan miyokai kalan sama lagi bangkit, berarti jika binasa. Artinya patokan tanya udip bak zaman mantanggat atau zaman hanagat, menyo yang halirnya golom lagi tamita bangkit kurung melarat. Urung melarat baju bangkit kandid lam thir toribel lam tena thiro. Adi persentase ji rendah atat. Mia golom tok tingkatnya takalan yang halir nya mesti dia mentang selamat. Wa ilam nya tegedi katuk tingkatnya takalan yang halir nanti halaka ka binasa dia. Ti kau dit nya bazamun yang memang sama sekali hana ada dupat mitali yang halir kan. Idang untuk konsumsi yang halirnya kasama lagi konsumsi bangkit kurung melarat, ketika sangat sulit dan sangat sedikit. Ada piu jadi nan. Tahu paragraf tu macam ngat dah dia kemudian. Maka Sami Al Hasan bin Ali, sungguh kedengar oleh Hasan bin Ali, Hasan cucu Nabi, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu akan tira urang yaqulu berkata, Allahumma rzuqni halalan safian. Ya Allah, Nabi rezeki kelun rezeki yang halal lagi jernih, safi, yang bersih. Jadi doa agaknya ngelaki Allah rezeki halalan safian. Komplain li Sayyidina Hasan, faqala lahu, maka berkata Sayyidina Hasan baginya, ya hadza, wahai si ini, sal rabbaka rizqan la yu'adzibuka alih. Mohon kepada Tuhan kamu rezeki yang tidak mengazab ia Tuhan akan kamu di atasnya rezeki. Baiklah ke hala bersih, bahala bersih payahna. Rezeki yang baik ngazib tu berpumaa. Karena halal safi, rezeki yang halal lagi bersih, inama huwa rizqul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nya rezeki para nabi, tengok nabi. Mina kerja yang halal lagi bersih, laki mendang yang halal yang baik ngazib tu. Pati hana ngazib boleh jadi je hana halal tak, cuma berpumaa karena kondisi melarat kan. Jadi jangan cara berdoa. Allahumma rzuqni rizqan la tu'adzibuni bihi. Mana cara berdoa? La yu'adzibuka. Allahumma rzuqni rizqan la tu'adzibuni bihi. Ya Allah, nabi rezeki keluar rezeki yang baik rona azib dengan sebab rezekinya. Tidak dia ada hana ahli baca ana pun pumaa. Yang menanlah kira doa betul. Karena yang ahli murninya rezeki para nabi. Dan adalah Ibrahim bin Adham rahimahullah, kasiran ma ya'malu ila akhirin nahar. Banyak sekali beliau bekerja hingga petang hari, akhiro kamrat menjelang maghrib. Ibrahim bin Adham termasuk
urang kerja tung upah kerja bagop. Fa idza a'tauhu, maka apabila mereka memberikan akannya Ibrahim bin Adham akan ongkos kerja, nazara ilaiha, beliau akan memperhatikan kepada ujrah. Kengekalan berkendit. Wakala, dia dah pacaran dit kan, dit tai je suruh dah kerja, dumno je. Hansip lah. Ibrahim bin Adham ada kekalan ongkos gekun bangun. Ini akhafu anakuna lam abdzal quwati kullaha allati talabaha minni sahibuz zara. Lun takut, khawatir bahawa adalah lun golom lun curahkan akan seluruh tenaga lun yang dituntut akannya tenaga lun daripada lun oleh urung po zurung ijak belang nya kadang dumno gejo ungkoh lu tak ada piu beno hana ada kerja hansip lom hana sepadan nyo sepadan antara tenaga yang tak pakai dengan ungkoh dah cok ana sepadan kadang lebih ungkoh mak lu tak piu ngi utuh tanya mana utuh tanya utuh awak Jawa kami dah awak Jawa tirai piu kan di ibsanit barang utuh tanya nam nyo piu ya biasa menanan te piu istirahat siang 2 jam piu kan kalau dapat jebul mayang rumpak baru balik kerja lu yang gaji harian pulang gaji buta parah halam gaji buta gaji hana kerja ujratul a'ma ujrah gaji a'ma buta ti berharap buta gaji buta ujratul a'ma gaji buta nyo dumna ge kerja tapi ganggap hana sepadan takut lebih ujrah kadang kerja adit yang maknai lun khawatir bahawa adalah lun hana lun curahkan akan kekuatan lun tenaga lun seluruhnya tenaga yang dituntut akannya tenaga daripada lun oleh urung po belang urung po durung semua ya trukuha kemudian ketinggai ujrahnya wa yadhhab dan pergi dalam keadaan menahan lapar sepanjang malam. Nah dia kecok engkau kan. Agak nak belabu tepuknya tendek. Tawiyannya lipat perut. Yang makna roh. Wa yadhhab pergi tawiyan dalam keadaan menahan lapar sepanjang malam. Pada demikian malam. Wa kana yara al-hudur ma Allah fi amalil hirfah syartan lil hilli. Ya beda. Matiah nak ikut kerana akan madhab kan. Dia mazhab Syafi'i. Ibrahim bin Adhamnya kan di kalangan tabi'in, darata kalangan tabi'in kan hana taklid mazhab tertentu, kadang-kadang ro ke mujtahid. Bukan mujtahid dalam bidang sufi atau dalam bidang fikih. Kali Ibrahim bin Adham pandangan gaknyan dalam mazhab gaknyan huzur ma Allah dalam sabuh amal hirfah, dalam sabuh aktivitas kerja syarat bagi hala. Dia dah buat baru hala baik sempat lalu hati ke Allah. Berarti menyatanya tak upah kerja barang kapu menyata ada kerjanya na lalu hati ke Allah nya hana hala pada upah. Yang menurut pandangan Ibrahim bin Adham. Bertanya nak duduk tingkatnya dah ana sembahyang pada usin. Yang penting baik tahrim. Pinasyid ulama-ulama yang kalian duduk kena perhatikan. Masuk yang pernah lung kalian lung biaya tiba-tiba bamban muturi ingat kan na lun jajak gede yan mio tukang hana semayang hang pakai dia kan ada berumur kan mesti bangunan dia dia urusan dia orang semayang tan ni tak menggeroi neraka ni jadi tok benang berarti kan jadi orang yang termasuk jaket hang timang sebab jaketnya ganggak cubhat kadang-kadang tayang dayah kan tamitai ilah tak kilik-kilik wujud terima jaket. Jadi orang gejelaskan aja untuk bantu pesantren long baik cok di jaket. Yang nak infak, yang jaket anak terima. Kalian mio utuh anak sembayang, yang anak hang beri kerja hang pakai. Di truk kenan perhatian, kau mengkaji kadang-kadang berkat tempat karena truk kenan dah perhati. Dia kadang-kadang utuh buat masjid dia sembayang. Nah, utuh buat masjid anak sembayang tu. Utuh peratnya jamunan. Kainan ni kan ya. Belum puasa dia peratnya jamunan. Dia balik gempa. Pejabu kurang gempa ulu yang berdatangnya ceroh lah ulu. Hana tak ada perempuan nayo. Mana dosa? Hana tu tingkat dosa sih. Tabakkah hana urusan ni oji hana puasa kan? Yang penting ai pubut dia putra kan but hala. Yang yang pelai nak pegah menyutamita keberkahan terubak kenan pada perhati. Mang cik kali kau baru ma indallah la yunalu bitamanni. Allah tidak bisa diraih dengan hanya berangan-angan. Payah juhdi, payah mujahadah, payah sungguh-sungguh bertekun. Terubah hal-hal yang sepele dengan pada perhatikan.
kan sekedar menan-menan tu. Dia tanya kan yang penting adalah saya hana dosa kero kugop urusan. Dia untuk dah minta keberkahan untuk kenan pada pertimang. Negala prinsip Ibrahim bin Adham gak anggap hana hala harta yang didapati dari hirfah, amal hirfah, aktivitas sebuah pekerjaan atau profesi yang watesaat gepubutnya hana hadir hati bersama Allah. Wa kullu syai'in amilahu bila hudur la ya'khudhu lahu ujrah. Setiap sesuatu yang beliau kerjakan akannya dengan tanpa hadir hati, beliau tidak akan mengambil baginya pekerjaan tersebut ongkos, mengecek ongkos. Mana utuh lagi kan, kau mengat nah. Hei pula je rumah. Tadi antara urung por rumah dengan utuh beda-beda mazhab. Le utuh kan menyo timinat mentang hana tinggal ke Allah yang hang ngecek ongkos. Le urung por rumah pi yang penting rumah lu. Ada anai sembahyang pi je napa. Enggak beda-beda mazhab mana. Entahlah. Beda-beda mazhab. Jamun ana teruk kenang bertimang. Kaji di otak dengan tanya. Kaji generasi salafus salehnya generasi terbaik. Generasi terbaik tu kan. Gakui Rasulullah akui pula kan. Gakui Rasulullah khairukum karni summa alladhi yalunahum summa alladhi yalunahum. Maka ji urangnya dalam tabuh hadis le hadis le asar. Gepegah gata masuk gata ge kun ke urang yang udip pertanyaan ke salafus saleh. Gata udip ba uro ba wate sipluh boh kebaikan si kurang boh gepubut sabohana nganggap hana kebaikan. Enggak kan? Sipluh boh kebaikan si kurang gepubut sabohana nganggap hana kebaikan. Yang generasi salafus saleh akan truk saboh masa buah intu ada akhir zaman sipluh boh kebaikan saboh tok pubut si kurang hana nganggap kaget. Enggak ada mendayo. Namun nayo sipluh boh kebaikan yang penting ada pubuk saboh daripada sama sekali tan. Pinya salafus saleh si kurang boh kau pubuk saboh tok hana saboh tek hana pubuk gangga hana gelem. Generasi orang maka ji otat antara tanya kan ringan. Belum lagi salafus saleh dari kalangan sahabat Nabi Ahlul Badar. Ahlul Badarnya gejamin handausa oleh Allah Taala. Dalam sebuah hadis kursi yang berbunyi i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Pubuk pu yang galak. Lungkau lumpam pun dosa ron. Mana nak pernah Ahlul Badar yang pubuk dosa na. Itu salah seorang sahabat Nabi bernama Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah karena agaknya peroken punya keraguan dalam hati harta agaknya takut dizalimi oleh orang-orang Quraisy Makkah sehingga gepu bocor informasi Rasulullah bahawa Quraisy Makkah informan cuma atau tajasus misalnya kita kan tajasus kan yusbihut tajasus mirip dengan tajasus dosa raya Nabi dah tajasus dosa raya taupat Nabi dan dosa raya pulang tajasus dah karena Allah akan berjanji i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum pemaah Nabi Hatib bin Balta'ah hana hukumi abang depu pubutnya karena terpaksa baik zalimi harta katnya kaji ke import ke baca informasi Rasulullah bahawa Quraisy Makkah. Tiji generasi awalnya memang generasi terbaik kan. Beda tadi kan tanya udipnya udip bak zaman akhir zaman fitnahnya kan masa tanya masa abad kedua kan mulai tamang zaman fitnah kan mulai lihan ali khalifah khulafa rasyidin kan mulai masa zaman zaman fitnah. Maka ji pakan li Mughazali igatnya dalam persoalan syarat wali untuk sah penikah anak beradik li Mughazali getarjah pendapat kedua yang pegah anak syarat karena alasan Mughazali zaman fitnahnya hana orang yang luput dari dosa. Maka dalam pandangan Mughazali ge ikhtiar pendapat Muqabi Azhar anak syarat adalah wali untuk sah nikah. Apa Azhar yang syarat? Yang nak sebut alasan dalam kitab Nihayah karangan Imam Ramli, Nihayatul Muhtaj. Nak pegah Mughazali kita rejeh ke ikhtiar pendapat Muqabil karena anggap zamannya hana orang yang luput dari dosa. Nya memang saya Mughazali pajan. Mughazali meninggal 505 Hijriah. Dia kan awal abad kelima. Nya Tun Mazihi mudah tak ingat Tun meninggal Mughazali yang Tun 1311 sa
13 Masehi meninggal Mughazali tahun Hijriah 505 Hijriah. Nyen Masai Mughazali kagak anggap urang hana leput dari dosa. Pulang tu ino payah. Makai dah pegah tanya sama orang yang diutat beda. Gaji ada kalian akhlak orang kan rarak hai patih lakai tak anggap berlebihan. Ya bab zaman orang kan biasa. Biasa zaman nanya ya berlebihan. Namanya berlebihan dalam a'malil bir hana bupu. La israfa illa fi a'malil bir. Tidak boleh israf kecuali bab amalan kebaikan. Ya bab buat napu israf. Hai gom mesti baca Quran tiuro dua un ya siju. Nya gai israf jid. Ana upu bab but ke yang baik bab mubah. But mubah menyokon amalan kebaikan bab mubah. Mubah kan hana pahala hana dosa. Nya yang gelarang israf. Nya bab but yang kebaikan yang dibolehkan israf berlebihan apa kah hajian apa lapan ada teh ambil li tinggal dah tembung long nak bertanya am tak bohong dong tak bohong nak beli apa lapan mak ASN yang kadang-kadang atau 4 bulan sebelum Allah karena sudah tidak ada lagi apakah berpengaruh terhadap halal haramnya? Nyan ni paham pengaruh minimal syubhat. Nyan syubhat dapat daila untuk ukuran ino. Untuk ukuran ino hanya dapat daila. Bo ino meno mentang baik tentang taklim gegop ada sedekah yang tapajuh le tanya tungku hana luput dari syubhat cian. Cuma lah agama hana haram yang namanya syubhat. Apa yang haram yang masyakkah, taklif, kulfah. Cuman dampak saja. Ke baju demi halu, memang ada baju penyakit. Makanan syubhat dampak je dua yang paling berat, tertolak doa, malas beribadat. Yang dampak makanan syubhat. Tapi hana dosa. Hana dosa tengok makanan syubhat. Sebab kenalah hadis al-halalu bainun. Sesuatu baru boleh dihukum halal berpasti bainon jelas wal haramu bainon yang haram pilihan sikit berjelas wa bainahuma umurun mutasyabihat antara halal dan haram yang kian perkara syubhat tapi menyata kedina di pegak aturan pemerintah menyatanya bolos yang gaji memang hana berhak yang dosa tu tapi hana dibenarkan tiap ada tak syubhat. Baru nalung kalian ba internet di Cina. Di Cina lawit na punan AI pu AL. Teknologi AI. AI di bahasa Inggeris AI. Selama na teknologi AI dipasang kamera bak ruang kerja karyawan. Nasiro karyawan cana bosan hidup di kursi tapi dengan kelemahan alat kalian. Kelemahan alat je tetap na. Karena bosan hidup di kursi sabit kan ibadah saja yang adang dia buat bineh. Padahal ji mantala ruangan kan tu. Tapi di kamera AI yang dicatat ji sekian menit tidak hadir di lokasi kerja. Akhirnya gaji dipotong sesuai dengan menitnya. Yang bagus berlaku. Tanya mana ada hata mengantuk biji. Hai kepala kantor ada apa kedai kopi. Yang nanggro maju tok kenan ka kaiko. Cina kai berlakukan, Jepang, Cina kan mulai berlakukan. Jadi dengan kamera, di kameranya kan hanya mengawasi pergerakan orang dalam ruangan kerja juga dihubungkan dengan teknologi AI untuk sampai terus tingkat di kalkulasi pengurangan gaji. Tengok tecok gaji bulanan, ka kurangkan lagi tulis, tekanan sekian persen. Uronyo nak kurang kerja 5 minit. Padahal kan kurang kerja cuma hana hadir bak kursi. Kan ada dua kursi tapi takit lang pu kun lang ke iang tu bedah dia tajak bineh yang dia hana tibik luar. Tapi dianggap bolos. Tanya nya tanya lah mbak orang yang ponangro. Tanya hana hadir bolos lagi yang dianggap yang pengurangan yang hana idin le yang juk gaji kan negara kah? Yang hana diidin secara undang-undang tambah lang haram. Kaji bunuh pakalun berah tungku juga nah hatta syubhat. Rasa boh penyebab syubhat nandukan ketika sira urang ijuk sedekah kegedanyo karena na disangka na sabah wasah batanya yang ternyata wasahnya hana
nya menyo pasti hana harim terima nah boleh lang kitab nah lain ibarat kitab anda orang tu mana contoh je tanya kau urun thaleh cuma dapat thaleh ro di kurung ya sehingga orang dianggap tanya urun thaleh hijau sedekah dia kan ada duri ro tu kalau urun thaleh nya menyo dak depu hijau sedekah ke tanya karena dipikir tanya thaleh yang hukum pajuh sedekah harim kan jubhat harim dia berdalih ke PNSB ke tungku tiga ada tembak tungku sama sih sama sih mandumnya maka ilmu bukan udip bajamunnya hei dah minta yang halu 100% payah dak tanya kalau dente cik halu yang pempeng dah terima tak sumbut sabanya hidup sedekah dia bukan dente halu 100% kalau macam kadang dah sumbut pergi nantingan dah kena halu mah ada pula agama aja dah tago je kenang tu tiba dah perah hantar dah tembak gegop tu roh nak kenang mandum kenang susah untuk terhindari berhalalan safian payah apa kali berah benar halalan safian rezeki nabi katanya jadi nabi rabah doa ya Allah nabi rezeki kamu saya baik nazim tu payah memunan dalam doa ya Allah ni pemudah rezeki yang kira-kira baik nazim rezekinya nijuk orang kapu juga saya baik nazim tu nak baik dalam doa apa halil laki halalan taibah apa kalau dia merumpak anda kadang lagi yang merumpak laki halalan taibah kena payahna kan yang merumpak masuk doa yang giyu pula baca tiap baik tamang bunga mangga bunga kena doa giyu baca lehega teruk Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbala ada macam hana lehega yakin dah hana lehega baca je yang le sama tebo le tebo tete ya te bunga le tebo si tabo hotel tak le tebo mal lehega ulang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a pun ilmu yang kedua rizqan halalan thayyibah yang kedua amalan mutaqabbala amal yang diterima Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbala ini balik rizqan halalan thayyibah rizqan la tu'adzibni bihi ya Allah nabi long rezeki yang baik nazib pun rezeki kan kemudian jawapan ini untuk minta yang halal murni susah zamannya kan hanya orang menyopeng-peng yang dijuk ke gaji tanya PNS dari pemerintah pengen kadang-kadang yang bersumber dari pemasukan pajak tempat-tempat haram lagi tempat prostitusi, tempat hiburan-hiburan, ya kan? Pajak perhotelan yang menyediakan fasilitas-fasilitas haram. Kan bagi pajak negara, pajak kan disalur kembali ke dalam bentuk gaji karyawan dan segala macam. Maka untuk minta halal murni susah, minimal ai syubhat. Syubhat mendang susah tak bat hindari. Tidak pegah, tidak pegah kurian tau, dah singgung, dah pegah mendung. Berkurau dah pegah. Dah tanya kalau dente halalan taibah 100%. Kan. Ajin, saya doa aja.